Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Naila Adistisazia dari kelas 1B, Prodi 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes 13. Di sini saya akan mempresentasikan tentang obat antibiotik dan emesis. Sebelumnya, apa sih itu obat antibiotik? Antibiotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu anti adalah lawan dan bios adalah hidup. Antibiotik adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri ataupun jamur yang berkhasiat obat apabila digunakan dalam dosis tertentu dan berkhasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman dan toksisitasnya tidak berbahaya bagi manusia. Nah, pergolongannya itu ada 4. Yang pertama, berdasarkan daya kerja bakteriostatis dan bakterisida. Dan yang kedua, berdasarkan spektrum kerjanya. Yang ketiga, berdasarkan struktur kimia. Dan yang terakhir, yang keempat, berdasarkan mekanisme kerja. Nah, di sini berdasarkan daya kerja bakteriostatik dan bakterisida, yaitu bakteriostatik, yaitu tetrasiklin, kloramfenikol, eritromisin, enkomisin, pektinomisin, sulfonamida, trimethoprim, dan nitrofurantoin. Nah, di sini juga ada bakterisida, yaitu penisilin, aminoglikosida, rifampisin, cefalosporin, polymyxin B, colistin, vancomycin, bacitracin, cycloserine, carbapenem, dan metronidazole. Lalu di sini berdasarkan spektrum kerjanya. Yang pertama itu ada broad spectrum. Nah, broad spectrum itu ada antibiotik dengan aktivitas spektrum luas. Dan yang kedua adalah narrow spectrum. Nah, narrow spectrum ini adalah aktivitas spektrum sempit. Lalu di sini ada berdasarkan struktur kimia. Yang pertama ada beta-lactam. Nah, beta-lactam ini terbagi beberapa ya. Yang pertama adalah penisilin. Nah, contoh obatnya itu ada penisilin, isoflavulin, dan ampicillin. Lalu yang kedua itu ada cefalosporin. Contoh obatnya itu ada cefadroxil dan cefaclor. Lalu yang ketiga ada monobactam. Nah, contohnya itu aztreonam. Dan yang keempat ada carbapenem. Nah, contoh obatnya itu ada imipenem. Lalu yang kedua itu ada tetrasiklin. Contohnya tetrasiklin dan doxycycline. Lalu yang ketiga ada makrolida. Contohnya eritromisin dan claritromisin. Nah, yang keempat ada linkomisin. Contohnya itu linkomisin dan clindamycin. Nah, yang kelima ada kloramfenikol. Contohnya itu kloramfenikol dan thiamphenicol. Yang keenam ada aminoglikosida. Contohnya itu streptomycin, neomycin, dan gentamycin. Lalu yang ketujuh ada sulfonamida. Nah, contohnya itu ada sulfadizin dan sulfisoxazole. Lalu yang kedelapan ada quinolone. Contohnya itu ada asam nalidiksat dan fluoroquinolone. Lalu yang kesembilan ada glikopeptida. Contohnya itu ada vancomycin dan chalcoplanin. Nah, yang ke-10 yang terakhir itu ada antimikrobakterium. Contohnya itu seperti isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamid. Lalu di sini ada mekanisme kerja antibiotik. Nah, mekanismenya itu menghambat sintesis dinding mikroba, menghambat sintesis protein sel mikroba, menghambat sintesis atau merusak asam nukleat sel mikroba, merusak keutuhan membran sel mikroba, dan mengganggu metabolisme sel mikroba. Lalu di sini ada aplikasi dalam pengobatannya. Nah, mexicillin adalah salah satu nama dagang yang mengandung amoxicillin dan diproduksi oleh Promega Harjo Farmasi. Nah, mexicillin ini digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Obat ini digunakan untuk pasien yang memiliki indikasi penyakit gastroenteritis. Nah, gastroenteritis itu adalah
infeksi yang terjadi pada usus atau perut yang disebabkan oleh beberapa jenis virus. Nah, selain gastroenteritis, itu ada infeksi mulut, otitis media. Nah, otitis media itu infeksi yang terjadi pada telinga bagian tengah. Lalu ada juga pneumonia. Pneumonia itu adalah peradangan paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus maupun jamur. Lalu ada juga tifoid. Tifoid adalah penyakit usus dengan gejala sistemik akibat infeksi bakteri Salmonella typhi. Dan yang terakhir ada demam paratifoid. Nah, demam paratifoid adalah penyakit usus dengan gejala sistemik akibat infeksi Salmonella typhi ABC. Selain itu, methicillin juga digunakan sebagai antibiotik untuk membantu mengobati luka lambung atau usus yang disebabkan oleh bakteri H. pylori. Nah, penggunaan methicillin yang tidak tepat tujuan dan dosis dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten atau kebal terhadap obat ini dan dapat menyebabkan penurunan efektivitas obat ini. Obat ini termasuk dalam golongan obat keras. Maka dari itu, penggunaan obat ini harus dengan anjuran dan resep dokter. Lalu di sini kita masuk ke emesis. Nah, seperti yang kalian lihat, emesis ini adalah mual dan muntah ya. Nah, penyebab emesis itu banyak penyebab emesis seperti efek samping karena obat, gangguan sistemik atau infeksi, kehamilan, gangguan vestibular, infeksi atau peningkatan tekanan pada SSP, peritonitis, dan gangguan hepatogener, radiasi, dan obstruksi gastrointestinal. Lalu ada juga nih mekanisme terjadinya mual sampai muntah. Terdapat patofisiologi 3 fase dalam proses terjadinya mual dan muntah. Nah, yang pertama itu nausea. Nausea merupakan perasaan tidak nyaman di daerah epigastrik, disertai dengan penurunan tonus otot lambung, kontraksi, sekresi, meningkatnya aliran darah ke mukosa intestinal, hipersalivasi, keringat dingin, detak jantung meningkat, dan perubahan ritme pernapasan. Lalu yang kedua, ada retching. Nah, retching berupa gerakan yang diusahakan otot perut dan dada sebelum muntah. Isi lambung didorong ke esofagus oleh tekanan intraabdominal dari esofagus kembali ke lambung dengan adanya peristaltik esofagus. Nah, yang terakhir ini ada vomit. Nah, vomit ini adalah pengeluaran isi lambung yang disebabkan oleh retroperistalsis, kombinasi gerakan di sistem saraf otonom atau simpatik dan parasimpatik. Lalu di sini ada golongan obat. Nah, golongan obat itu ada 8 ya. Yang pertama ada antagonis serotonin 5-HT3. Yang kedua ada kortikosteroid. Yang ketiga ada antagonis reseptor neuropinin NK antagonis. Nah, yang keempat ada phenothiazines dan butyropenones. Nah, yang kelima ini ada substitut benzamid, dan yang keenam ada H1 antihistamines dan anticholinergic drug. Nah, yang ketujuh ada benzodiazepines, dan yang terakhir ada cannabinoids. Lalu di sini juga ada mekanisme kerja. Yang pertama ada nausea. Nah, seperti yang tadi dijelaskan ya, nausea adalah kebutuhan untuk segera muntah. Dan yang kedua ada retching. Retching itu gerakan yang diusahakan otot perut dan dada sebelum muntah. Dan yang terakhir ada vomit. Vomit adalah pengeluaran isi lambung yang disebabkan oleh retroperistalsis GSI. Lalu di sini ada contoh obat dan pengaplikasiannya. Yang pertama ada antagonis serotonin 5-HT3. Nah, contoh obatnya itu ada ondansetron, granisetron, dolasetron, propisetron, dan palanosetron. Nah, aplikasi dalam pengobatannya itu ada mengobati mual dan muntah,
akibat pasca operasi dan sitotoksik obat. Nah, yang kedua ini ada kortikosteroid. Nah, contoh obatnya itu ada dexamethasone dan methylprednisolone. Dan aplikasi dalam pengobatannya itu meningkatkan efikasi antagonis 5-HT3 mencegah mual dan muntah. Dan yang ketiga ada antagonis reseptor neuropinin yang bisa disebut juga antagonis. Contoh obatnya itu ada aprepitan digunakan oral dan fosaprepitan digunakan intravena. Aplikasi dalam pengobatannya itu yaitu sebagai terapi mual dan muntah cepat tertunda. Yang keempat itu ada phenothiazines dan butyrophenolase. Nah, contoh obatnya itu ada droperidol, prochlorperazine, dan dietilperazine. Nah, aplikasi dalam pengobatannya itu terapi mual dan muntah. Lalu yang kelima itu ada substitut benzamid. Nah, contoh obatnya itu ada metoclopramide dan trimethobenzamid. Nah, yang keenam ada H1 antihistamines dan anticholinergic. Nah, contoh obatnya itu ada dipeptidramin, dimendrinet, dan meclizine. Nah, aplikasi dalam pengobatannya itu adalah pencegahan motion sickness vertigo yang disebabkan disfungsi labirin telinga. Lalu yang ketujuh, yang terakhir itu ada benzodiazepines. Nah, contoh obatnya itu lorazepam dan diazepam. Nah, aplikasi dalam pengobatannya itu sebelum kemoterapi untuk mencegah muntah yang disebabkan ansietas. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.